Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Daniel Tetirera dari program studi pendidikan matematika semester 1. Di sini saya akan menjelaskan contoh konkret di dunia pendidikan dari landasan filosofis. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat. Pendidikan menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan lebih baik dijalankan. Aliran filsafat yang kita kenal saat ini adalah idealisme, realisme, perennialisme, esensialisme, pragmatisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme. Yang pertama, idealisme. Idealisme adalah pandangan filosofi yang menekankan bahwa realitas utama terdiri dari ide pikiran atau konsep, bukan materi fisik. Contoh konkret dari idealisme ini adalah: yang pertama, pendidikan karakter. Sekolah yang menerapkan program pendidikan karakter yang fokus pada nilai-nilai dan moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati untuk membentuk kepribadian siswa. Yang kedua, metode diskusi. Menggunakan metode dialog dan diskusi untuk membahas konsep-konsep filosofis dan etika, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan merefleksikan pandangan mereka sendiri. Yang ketiga, proyek seni dan kreativitas. Kegiatan yang menekankan eksperimen diri melalui seni, di mana siswa menciptakan karya yang mencerminkan nilai-nilai dan ide-ide yang mereka anggap penting. Dengan pendekatan idealisme, pendidikan diarahkan untuk membangun fondasi, nilai, dan pikiran yang kuat bagi siswa. Yang kedua, realisme. Realisme adalah aliran dalam seni dan sastra yang menekankan representasi yang akurat dan objektif dari kehidupan sehari-hari. Contoh konkret realisme ini adalah: yang pertama, pembelajaran praktis. Kegiatan laboratorium dan praktik di lapangan yang memungkinkan siswa menerapkan teori dalam sistem nyata seperti eksperimen ilmiah atau proyek rekayasa. Yang kedua, studi kasus. Penggunaan studi kasus dalam pembelajaran untuk menganalisis situasi nyata dan mencari situasi praktis, misalnya dalam pembelajaran ekonomi atau manajemen. Yang ketiga, pengamatan dan observasi. Metode pembelajaran yang melibatkan observasi langsung di lingkungan sekitar, seperti kegiatan laporan di biologi untuk mempelajari ekosistem. Dengan pendekatan realisme ini, pendidikan diarahkan untuk memberikan siswa pengalaman konkret dan keterampilan yang relevan dengan dunia nyata. Yang ketiga, esensialisme. Esensialisme adalah falsafah pendidikan yang mengutamakan pelajaran teori atau bahan ajar esensial. Contoh konkret dari esensialisme adalah: yang pertama, pengajaran langsung. Metode pengajaran yang lebih tradisional seperti ceramah dan instruksi langsung untuk memastikan bahwa siswa memahami konsep-konsep dasar
untuk melanjut ke topik yang kompleks. Yang kedua, praktik dan keterampilan. Penekanan pada keterampilan langsung, misalnya laboratorium atau kelas terampil, di mana siswa dapat menerapkan pengetahuan mereka secara praktis. Yang ketiga, pengembangan kebiasaan belajar. Mengajarkan siswa tentang disiplin belajar, manajemen waktu, dan cara belajar yang efektif untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan akademis. Dengan pendekatan esensialisme, pendidikan berfokus pada pengetahuan-pengetahuan yang dasar yang diperlukan untuk sukses di dunia yang lebih luas. Yang keempat, perennialisme. Perennialisme adalah aliran pendidikan yang mengutamakan bahan ajar konstan, yakni kebenaran, keindahan cinta kepada kebaikan universal. Contoh konkret dari perennialisme ini adalah: yang pertama, kurikulum klasik. Pengajaran yang berfokus pada karya-karya sastra, filosofi, dan ilmu pengetahuan klasik seperti membaca teks dari Plato, Aristoteles untuk membahas ide-ide universal. Yang kedua, pendidikan karakter. Penekanan pada pengembangan karakter dan etika dengan program-program yang mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kebijaksanaan. Yang ketiga, kegiatan seni budaya. Integrasi seni musik dan budaya klasik dalam kurikulum untuk membantu siswa memahami dan menghargai warisan budaya yang abadi. Dengan pendekatan perennialisme, pendidikan diarahkan untuk membekali siswa dengan pemikiran yang mendalam dan nilai-nilai yang tepat, relevan sepanjang masa. Yang kelima, pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang memandang segala sesuatu dari nilai kegunaan praktis di bidang pendidikan. Contoh konkret dari pragmatisme ini adalah: yang pertama, eksperimen dan praktik. Pengajaran melalui pengalaman langsung seperti laboratorium sains, di mana siswa melakukan eksperimen dan memahami konsep daripada hanya mendengarkan teori. Yang kedua, penggunaan teknologi. Integrasi teknologi dalam pembelajaran seperti penggunaan perangkat lunak, pendidikan, dan platform daring yang mendukung pembelajaran fleksibel dan adaptif. Yang ketiga, kolaborasi antar siswa. Kegiatan kelompok yang mendorong siswa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah, menggambarkan keterampilan komunikasi dan kerjasama. Dengan pendekatan pragmatisme, pendidikan berfokus pada relevansi, pengalaman nyata, dan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Yang keenam, progresivisme. Progresivisme adalah salah satu pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pembelajaran aktif, pengalaman, dan pengembangan keterampilan siswa. Contoh konkret dari progresivisme ini adalah: yang pertama, pembelajaran aktif. Metode pembelajaran yang mengutamakan partisipasi siswa seperti diskusi, debat, dan stimulasi
yang mengembangkan pemikiran kritis. Yang kedua, pendidikan multikultural. Pengajaran yang mengakui dan menghargai keragaman budaya, termasuk materi yang mencerminkan perspektif benda. Yang ketiga, refleksi dan evaluasi diri. Mengajarkan siswa untuk melakukan refleksi atas pengalaman belajar mereka dan menilai kemajuan pribadi, mendorong kemandirian dan tanggung jawab. Dengan pendekatan progresivisme, pendidikan berfokus pada relevansi, pengalaman nyata, dan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme adalah mazhab filsafat pendidikan yang menempatkan sekolah atau lembaga pendidikan sebagai pelopor perubahan masyarakat. Contoh konkret dari rekonstruksionisme ini adalah: yang pertama, kurikulum berbasis isu sosial. Pembelajaran mengintegrasikan isu-isu seperti ketidakadilan sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia ke dalam kurikulum sehingga siswa dapat memahami dan berkontribusi pada perubahan. Yang kedua, pembelajaran interdisipliner. Mengaitkan berbagai disiplin ilmu, mengatasi masalah kompleks, misalnya menggabungkan sains, sosial, dan seni dalam proyek yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga, pengembangan kepemimpinan. Melatih siswa untuk menjadi pemimpin, perubahan melalui program kepemimpinan dan pelatihan keterampilan, sehingga mereka dapat mempengaruhi komunitas mereka. Dengan pendekatan rekonstruksionisme, pendidikan diarahkan untuk memberdayakan siswa dan memahami dan mengatasi tantangan sosial yang dihadapi masyarakat. Sebagai penutup, kita telah membahas contoh konkret dalam dunia pendidikan dari landasan filosofis. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga informasi ini bermanfaat. Demikian saya akhiri pemaparan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.